Pelatih timnas U23 yaitu Gerard Vandenberg berkata bahwa keputusan untuk menerapkan 11 pemain asing itu adalah hal yang tidak masuk akal atau bisa dibilang crazy ya. Cuman apa benar kalau misalnya pemain asing ditetapkan kuotanya 11 itu akan membatasi pemain-pemain muda untuk mempunyai jam terbang? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, dengan keputusannya kuota 11 pemain asing di Indonesian Super League ya. Kalau sekarang kan Super League namanya, bukan lagi Liga 1. Itu adalah sebuah keputusan yang crazy atau bisa dibilang tidak masuk akal yang dikatakan oleh pelatih timnas U23 yaitu Gerard Vandenberg ya. Apa pendapat gua tentang itu? Mungkin di sini baik yang ya bisa dibilang akan berbeda pendapat ya. Tapi gue nggak masalah dengan itu. Silakan kalau kalian memang um, bisa ya apa beda pendapat, silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi yang sehat, tidak saling membuli, tidak saling menjelekkan satu sama lain. Kita di sini bisa berdiskusi dengan sehat, oke? Okay? Karena perbedaan itu adalah hal yang biasa dan wajar. Jadi nggak usah kalian itu membuli, apalagi sampai personal dan segala macam, oke? Okay? Dan ya, dengan keputusan 11 pemain asing yang akan diterapkan di Indonesia Super League ini, apakah akan berdampak kepada pemain-pemain muda? Ya, nah kalau gua itu mengambil sudut pandang yang gua rasa ini bisa menjadi alasan kenapa pada akhirnya 11 pemain asing ini diterapkan di Indonesian Super League ya. Kalau misalnya kita beralasan dengan ada dua tim yang atau klub yang akan tampil di Asian Champions League 2 atau Elite ya, itu Persib dan Dewa United ya. Pada dasarnya Indonesian League yaitu dulu adalah PT LIB menerapkan keputusan bahwa ditambah kuotanya jadi 11 pemain asing itu berdasarkan mendukung klub yang akan berlaga di Asia. Nah, apakah itu sebuah alasan yang tepat? Menurut gua itu tepat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Asia itu Asia itu sudah berbeda level dengan liga gitu loh. Apalagi tim-tim Indonesia itu baru saja berlaga di Champions Asia. Indonesia apa? Nggak punya jam terbang. Maka dari itu perlu banyak pemain yang istilahnya bisa memberikan experience di Champions Asia gitu loh. Apalagi kita membawa pemain-pemain lokal gitu kan, otomatis kan harus ada panutan lah istilahnya gitu loh. Tapi kalau misalnya gue nggak tahu, gue nggak paham gitu ya. Maksudnya apakah memang Gerard Van der Beek ini belum mengerti tentang situasi liga kita gitu ya, atau seperti apa? Atau mungkin belum baca aturannya gitu ya. Kalau kita merunut kepada aturannya bahwa 11 pemain asing ini itu bisa didaftarkan, namun tidak 8 pemain yang bisa masuk DSP. Dalam artian 3 pemain asing ini itu tidak bisa bermain secara bersamaan atau bergantian. Gitu ya. Jadi 8 pemain asing ini yang bisa bermain secara reguler gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah semua klub di Indonesia itu akan mengambil kuota 11 pemain asing ini? Ya, walau alam gitu loh. Walau alam itu dalam artian gini, siapa sih yang nggak mau banyak pemain asing gitu ya di klubnya gitu, apalagi pemain-pemain asingnya berkelas dan lain segala macam gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah apakah dari segi finansial dan manajemennya mampu untuk bisa merekrut 11 pemain tersebut?
Dan apakah mereka tidak berpikir kalau misalnya 3 pemain ini itu sebenarnya tidak bermain secara reguler, ya, dengan gaji yang terus berlanjut, berjalan, dan segala macam. Makanya ketika kemarin Bojan Hodak bilang bahwa Persib itu akan mengambil satu kuota pemain asing lagi dan tidak akan full sampai 11, menurut gua itu adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Karena ya balik lagi buat apa gitu loh. Hanya bermain full di Championship Asia 11 pemain ini tapi tidak bermain full di liga gitu loh. Jadi ya buat apa gitu loh. Makanya ketika mendengar keputusan 8 pemain asing ini bisa bermain full secara reguler di liga, ya otomatis itu adalah satu kesempatan untuk mencari bumper dalam artian, oh ya kita cari deh pemain ke-9 ini gitu loh. Dan selain itu ya, ini menurut desas-desusnya ya, kabar burungnya gitu ya. Kenapa sih diterapkan 11 pemain asing ini? Karena sering terjadi agen-agen pemain itu memasang atau melambungkan harga untuk pemain-pemain lokal, alias pemain lokal ini terlalu mahal. Sehingga pemain-pemain lokal ini perlu ditekan harganya gitu loh. Ya itu make sense gitu, karena banyak sekali pemain-pemain lokal kita yang tidak sesuai dengan harga pasarannya. Atau tidak sesuai dengan experience, umur, dan skillnya gitu loh. Jadi ya ini baik lagi ini desas-desus ya, bukan kata gua gitu. Ini hanya kabar burung aja gitu. Tapi itu menjadi alasannya make sense bagi gua untuk menekan harga pemain lokal supaya pemain-pemain lokal ini gitu ya tidak terlalu merasa rising star dalam artian wah gua ngerasa gua udah jadi pemain bola hidup gua udah cukup gitu loh. Enggak gitu loh. Karena semua pemain-pemain muda ini adalah pemain-pemain aset bangsa dalam artian pemain-pemain ini itu adalah menjadi futures atau menjadi masa depan gitu loh. Kalau misalnya harganya tidak sehat alias ya udah dimahalin dan segala macam gitu ya dari awal, ya mana ada klub yang mau ya daripada sekarang beli pemain lokal yang harganya mahal yang belum tentu nanti ke depannya seperti apa, mending kasarnya gue beli pemain asing aja yang udah pasti gitu ya, punya track record dan segala macam gitu loh. Makanya memang, gua bukan mengkritik secara, personal langsung kepada pelatih, Gerard van den Berg ya, tapi gua yakin dan sadar bahwa mungkin Coach Gerald ini belum terlalu mengenal sepak bola Indonesia atau mungkin tidak terlalu baca aturannya. Tapi memang, kalau memang ini misalnya semua klub ternyata sanggup dan mampu melakukan ya, bahwa 11 pemain asing ini diterapkan dan semua klub-klub itu merekrut 11 pemain asing, ya ini akan menjadi ancaman nyata. Tapi gue yakin baik itu Indonesian League maupun PSSI ini hanya ngegos aja sebenarnya untuk pemain-pemain muda supaya agennya bisa dikatakan jangan mematok harga yang terlalu mahal gitu. Karena fenomenanya sekarang pemain-pemain lokal ini eh, ya khususnya pemain muda apalagi yang berbakat gitu ya memasang tarif terlalu mahal. Kita udah sering dengar ya dengan statementnya Kang Adit itu salah satu deputy CEO of PT PBB bilang bahwa kadang-kadang juga mematok agen tuh terlalu mematok harga itu di luar nalar gitu loh. Secara CV begini, secara kontribusi begini, padahal dengan pemain yang sama, posisi yang sama, gitu loh. Harganya segini, tapi prestasinya lebih tinggi, gitu loh. Gitu loh. Jadi harga harga ini adalah jadi yang masalah, gitu loh. Makanya ya harapan gue adalah secepatnya Indonesian League itu juga baik itu PSSI itu segera untuk istilahnya memberikan pemerataan terhadap pemain-pemain lokal, khususnya pemain-pemain muda, dan agen ini mulai diawasi gitu loh. Karena ini juga bisa ngancurin, kalau menurut gua pribadi ya, ini bisa ngancurin untuk perkembangan sepak bola kita ke depan gitu loh. Jangan sampai pada akhirnya harga terlalu mahal, akhirnya pemain-pemain kita baik itu yang muda maupun yang lokal lokal matang gitu ya, itu nggak dapat klub gitu.
pada akhirnya nggak punya jam terbang bermain. Sedangkan standar daripada Patrick Kluivert itu adalah jam terbang bermain. Oke? Ya, mungkin kalian bisa beda pendapat dengan gua. Ya, silakan pendapatnya bisa ditulis di kolom komentar. Dan harapan gua ketika membuat konten ini adalah semoga masyarakat semakin teredukasi dan kita mulai kritis terhadap apa yang sudah dicanangkan gitu ya. Jadi jangan terfokus hanya 11 pemain asing. Oh, berarti pemain-pemain muda kita nggak main. Nggak juga gitu loh. Kalau kita telaah apa dampak negatif positifnya, kita pasti tahu masuk dan tujuan PSSI dan si Indonesian League ini seperti apa. Dan gue bukan buzzer ya. Gue bukan buzzer, gue nggak tahu siapa yang mencanangkan ini. Gue nggak dukung PSSI juga, nggak bukan nggak dukung ya. Gue nggak ada afiliasi apapun terhadap PSSI dan gue juga nggak ada afiliasi apapun dengan Indonesian League gitu loh. Jadi ya gue hanya menerka jalan pikiran atau visi dari mereka seperti apa ketika membuat sebuah aturan seperti ini gitu. Oke. Dan ya mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Semoga paham ya kalian semua dan tetap berpikir kritis itu penting dan jangan takut untuk menyuarakan. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. And see you next time.